tad'u man adbara wa tawalla. Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Jadi api neraka ini selalu menyeru kepada siapa saja. Sehingga dijelaskan di dalam kitab tersebut, tad'u man adbara wa tawalla fid dunya an da'watil huda wal haqq wal muradu bi da'watin nar lahu annaha ribaha la mafarra lahu minha wa la malja'a. Dia memanggil. Apa maksud memanggil? Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau beliau selalu menyeru agar supaya manusia menerima kebenaran, menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kelak di hari kemudian api neraka itu memanggil, sehingga siapapun yang dihukum ke dalam api neraka tidak akan bisa lari darinya, karena tidak ada tempat perlindungan. Mereka akan dihukum ke dalam api neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Wa jama'a fa'au'a, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ai minal wi'a'i la minal wa'yi, ai kanazal mala fi wi'a'in wa nahwihi. Jadi sifat mereka ini rakus, senang harta, menimbun harta, menyimpan harta. Wal ayatu tahdidun wa wa'idun liman jama'al mala wa harasa alaihi. Allah berfirman, wa jama'a fa'au'a, serta dia mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Ini merupakan ancaman bagi orang yang mengumpulkan harta, bagi orang yang serakah dengan harta. Ketika harta itu tidak diinfakkan di jalan Allah, orang tersebut tidak mentaati hukum-hukum Allah, maka dikategorikan sama dengan pembohong. Jadi orang yang mengumpulkan harta, yang kikir dengan hartanya, yang tidak mentaati perintah-perintah Tuhannya, itu sama dengan orang yang membohongkan kebenaran, dengan orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad. Sehingga kelak keduanya akan dijadikan sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan siksaan yang sama ketika mereka berada di dalam api neraka. Jadi orang yang mengumpulkan harta dengan orang yang tidak percaya dengan ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, kelak akan mendapatkan siksaan yang pedih. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi pikir.
Idza massa'u syarru jazu'a, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massa'ul khairu manu'a, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia bakhil. Jadi arti halusa manusia ini tergesa-gesa. Manusia itu tidak memiliki ketabahan dan kesabaran. Ketika manusia ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Ketika manusia mendapatkan kebaikan, ia bakhil dan kikir. Yushiru subhanahu bihadza ila anna al-insana dha'ifun bi tab'ihi. Ayat tersebut hendak menjelaskan manusia itu lemah, tidak berdaya, tergesa-gesa, tidak tahan ujian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan lemah, atau pembawaan manusia itu lemah. Begitu juga Allah berfirman surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Sesuai dasar tersebut, manusia itu diciptakan lemah, manusia itu tergesa-gesa, manusia itu berkeluh kesah, manusia itu kikir ketika manusia berharta. Bisa diketahui inda wujudi asbabihi kal ghina wal faqr. Jika sebab-sebab itu menyentuh kepada manusia, maka terlihat manusia itu lemah. Kal ghina wal faqr. Kapan ketika manusia itu kaya? Kapan ketika manusia itu fakir? Jika dia kaya, maka dia kikir. Jika dia fakir, maka dia berkeluh kesah. Itulah salah satu dari karakter manusia. Wa in istaghna dhanna bimalihi khaufan minal faqr. Pada saat manusia itu kaya, ia pelit, ia kikir terhadap hartanya. Mengapa? Khaufan minal faqr, karena manusia ia takut fakir. Wa in iftakara istawla alaihi al-ya'su wal qunutu. Pada saat manusia itu dalam keadaan susah, sulit, maka manusia itu akhirnya putus asa. Walakin man amana billahi haqqan wa wasaqa bihi wa bi rahmatihi yataghallabu ala hadzal dha'f. Akan tetapi berbeda bagi manusia yang beriman kepada Allah, berbeda bagi manusia yang percaya kepada Allah dan dia percaya dengan rahmat Allah. Maka karakter manusia seperti ini, dia akan mengalahkan sifat lemahnya. Tidak lagi dia lemah ketika dia beriman kepada Allah, tidak lagi lemah ketika dia percaya kepada Allah, tidak lagi lemah ketika dia melihat rahmat Allah meliputi atas segala sesuatu. Wa yasbiru inda syada'idi sabral ahrari mutatalli'an ilal yusri wal faraj. Tentunya dia ketika itu bersabar ketika ada benturan-benturan. Sabral ahrar,
Dia mengetahui bagaimana orang-orang yang tidak memiliki mental budak sahaya itu harus sabar. Karena dia percaya setiap kesulitan itu pasti dijanjikan dengan kemudahan. Wa yajudu bil afiyati mu'mina bi anna ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan dia percaya bahwa janji yang telah dijanjikan oleh Allah itu merupakan kebajikan dan pahala yang kekal di sisinya. Oleh karena itu dia bersabar, sehingga dia diberi kemudahan, dia diberi solusi. Wa bima yali dzakara subhanahu tarafan min awsafil mu'minin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang tidak beriman seperti yang kita jelaskan, bahwa mereka ini menolak, membohongkan, sampai-sampai mereka meminta agar supaya siksaan itu disegerakan. Tapi orang-orang yang beriman, mereka memiliki sifat-sifat yang berbeda.